Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak memberitakan tentang Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 27a. Mendengar teriakan Neneng, Raden Jaka Bintara memandang. Begitu melihat gadis yang denok ayu itu, dia girang sekali dan segera dia menghampiri dengan langkah lebar sambil tersenyum. Aduh, jantung hatiku, betapa rinduku kepadamu. Marilah ikut denganku, kuboyong engkau ke Banten dan hidup bahagia denganku di sana, Cah Ayu. Setelah berkata demikian, dia menubruk hendak merangkul. Jaka Bintara terkejut karena dengan lincahnya Neneng Salmah mengelak dan sudah terhindar dari tubrukannya. Dia cepat menubruk lagi ke kanan, kini bergerak cepat agar gadis itu tidak dapat meloloskan diri. Akan tetapi kembali dia kecelik karena gadis itu sekali lagi dapat mengelak dengan gerakan lincah dan ringan. Gerakannya indah seperti kalau sedang menari, namun lincah sekali, bahkan ketika Jaka Bintara menubruk untuk ketiga kalinya, Neneng Salmah tidak hanya mampu mengelak, bahkan tangan kirinya menampar dan mengenai pipi laki-laki itu. Plak! Sayang bahwa Neneng Salmah hanya baru menguasai kelincahan gerak silat Sonya Hasta. Belum menguasai pengerahan tenaga saktinya sehingga tamparannya tidak terasa terlalu keras bagi Jaka Bintara yang memiliki tubuh yang kuat. Namun hal ini cukup mengejutkan Jaka Bintara di samping rasa penasaran. Maka dia lalu berusaha sekuatnya untuk menangkap dan meringkus gadis itu. Tentu saja menghadapi serangan Jaka Bintara yang dikdaya itu Neneng Salmah mulai terdesak hebat. Ilmu silat yang dipelajarinya dari Eulis belum terlatih baik sehingga ia hanya mampu bergerak cepat ke sana-sini untuk menghindarkan diri dari jangkauan kedua tangan pangeran dari Banten itu. Sementara itu, tanpa banyak cakap lagi Kiai Sidi Kawasa sudah menggerakkan tongkat ular kobranya untuk menyerang Parmadi dan Aki Somad juga sudah menggerakkan tongkat ular keringnya untuk menyerang Muryani. Parmadi sudah mencabut seruling gadingnya dan menyambut serangan. Muryani sudah mengerahkan Aji Kluung Sakti yang membuat tubuhnya dapat bergerak seperti seekor burung walet dan dengan tangan kosong ia menyambut serangan Aki Somad. Terjadilah pertandingan yang amat seru antara suami istri melawan dua orang datuk itu. Nyi Subali masih merangkul puterinya dan menangis sambil mengguncang-guncang pundak gadis itu. Eulis! Eulis! Sadarlah, anakku! Ibu itu menangis dan air matanya menetes, membasahi muka Eulis. Sebetulnya, kalau saja tiupan seruling gading tadi tidak terganggu, tentu ia kini telah sembuh dan sadar sepenuhnya. Akan tetapi gangguan munculnya tiga orang yang menyerang ke dalam membuka pintu-pintu membuat tiupan seruling gading terhenti dan gadis itu jatuh pingsan. Kini, agaknya tetesan air mata ibunya ditambah seruan suara ibunya memanggil-manggilnya, agaknya menyadarkan Eulis dari pingsannya. Ia membuka kedua matanya dan seperti orang terkejut ia bangkit duduk. Nyi Subali dan Ki Subali menjadi girang. Eulis! Nyi Subali merangkul. Eulis, bagaimana perasaanmu? Baik-baik saja, bukan? Tanya si ayah. Eulis. Gadis itu berkata heran. Oh. Ya benar, belakangan ini aku diberi nama Eulis. Oleh Kakang Mas Jatmika. Ah. Aku ingat semua sekarang. Bapak. Ibu. Aku ingat semua sekarang. Ia memandang ke kanan kiri. Di mana Kakang Mas Parmadi, Bakayu Muryani dan Neneng? Tiba-tiba ia mendengar berdencingnya senjata beradu di luar rumah. Apa itu? Siapa yang berkelahi? Nyi Subali merasa girang bukan main. Sulastri. Akhirnya engkau mendapatkan kembali ingatanmu. Lastri, anak Mas Parmadi bersama istrinya dan Neneng Salmah berada di luar menghadapi tiga orang yang aneh dan kelihatannya tidak berniat baik terhadap Neneng. Apa? Sulastri yang sudah mendapatkan kembali ingatannya itu melompat turun dari atas pembaringan dan cepat ia mengambil pedang pusakanya, yaitu pedang naga wilis yang dulu oleh Lindu Aji dikembalikan kepada Ki Subali dan ketika Sulastri pulang, Ki Subali menyerahkan pedang pusaka itu kepada anaknya.
Sulastri senang memilikinya dan merasa cocok walaupun ia tidak ingat lagi akan pedang pusakanya itu. Dengan pedang pusaka naga wilis terhunus di tangan, Sulastri melompat dan tubuhnya berkelebat cepat keluar dari rumah. Ki Subali dan Nyi Subali dengan khawatir mengikuti keluar rumah. Setelah tiba di pekarangan ia melihat Parmadi sedang bertanding melawan seorang kakek kurus botak yang tidak dikenalnya. Akan tetapi ketika ia melihat kakek yang dilawan Muryani, ia segera mengenal kakek bungkuk berpunuk itu yang bukan lain adalah Aki Somad yang dulu pernah memusuhi pamannya, yaitu Ki Sumali yang tinggal di Loano. Ketika itu Aki Somad kewalahan melawan Lindu Aji dan sekarang kakek itu melawan Muryani yang memiliki ilmu silat yang amat ganas. Melihat ini, ia hendak membantu Muryani, akan tetapi ketika menoleh ia melihat Neneng Salmah sedang kewalahan didesak oleh seorang laki-laki berpakaian bangsawan yang gagah. Jaka Bintara semakin penasaran karena belum juga mampu meringkus gadis yang membuatnya tergila-gila itu, akan tetapi setelah tahu bahwa Neneng Salmah hanya pandai mengelak saja akan tetapi tenaganya lemah, dia merasa yakin bahwa sebentar lagi dia akan mampu mendekap dan memondong tubuh yang denok itu. Neneng Salmah, manisku, mari biarkan dirimu kupondong. Aku rindu sekali padamu, sayang. Katanya sambil menubruk lagi. Neneng Salmah mengelak, akan tetapi ujung bajunya dapat tertangkap. Bret. Baju itu robek dan Neneng Salmah menjerit, Jaka Bintara tertawa bergelak. Wood. Des. Jaka Bintara cepat menangkis datangnya tamparan itu, akan tetapi dia terpaksa membuang diri ke belakang dan bergulingan karena tamparan yang ditangkisnya itu ternyata mengandung tenaga yang kuat sekali. Ketika dia melompat bangun dia sudah berhadapan dengan seorang gadis yang cantik jelita, akan tetapi sepasang matanya mencorong marah dan tangan kanannya memegang sebatang pedang yang bersinar kehijauan. Melihat bahwa penyerangnya hanya seorang gadis cantik, watak Jaka Bintara yang congkak itu muncul lagi. Dia tersenyum dan memandang dengan mata nakal. Ai, manis, apakah engkau hendak menemani Neneng Salmah ikut bersenang-senang dengan aku ke Banten? Mari-mari. Eulis, inilah jahanam pangeran dari Banten itu. Neneng Salmah berseru. Neneng, aku sekarang bernama Sulastri, aku sudah ingat semuanya. Jangan khawatir, aku yang akan membasmi jahanam busuk ini. Setelah berkata demikian, Sulastri sudah menerjang dengan cepat sekali. Tampak gulungan sinar hijau menyambar-nyambar ke arah tubuh Raden Jaka Bintara, pangeran dari Banten itu. Jaka Bintara terkejut bukan main. Akan tetapi dia masih memandang ringan. Sambil mengelak ke sana-sini diam-diam dia mengerahkan Aji Hastanala dan sambil melompat ke samping untuk mengelak sambaran sinar hijau, dia mendorong dengan tangan kanan, menggunakan Aji Hastanala, tangan api, yang ampuh dan mengeluarkan hawa panas itu. Akan tetapi Sulastri menyambut serangan itu dengan dorongan tangan kirinya menggunakan Aji Margopati, jalan maut. Wood. Des. Jaka Bintara terdorong ke belakang. Keduanya maklum akan ketangguhan lawan. Jaka Bintara kini tidak berani memandang ringan lagi dan dia sudah mencabut pedangnya. Begitu dia memutar pedang itu, tampak sinar kehitaman bergulung-gulung. Sulastri juga tidak mau membuang waktu lagi. Hayit. Singgih. Sinar hijau berkelebat dan ia sudah menggerakkan pedangnya menyerang. Jaka Bintara juga menggerakkan pedangnya menangkis. Sinar hitam berkelebat menyambut sambaran sinar hijau. Singgih. Terang. Tampak bunga api berpijar. Dua orang itu cepat melompat ke belakang untuk melihat pedang masing-masing. Ternyata pedang mereka tidak rusak. Mereka menjadi hati-hati karena maklum bahwa pedang lawan juga merupakan pedang yang ampuh. Sulastri sudah menyerang lagi dengan dahsyatnya sehingga kedua orang itu sudah saling serang. Bayangan mereka lenyap terselubung dua gulungan sinar pedang hijau dan hitam. Hanya tampak kaki mereka saja yang berloncatan ke sana-sini. Sementara itu, pertandingan antara Parmadi dan Kiai Sidi Kawasa juga terjadi seru. Beberapa kali Kiai Sidi Kawasa mengeluarkan aji-aji kesaktiannya yang hebat seperti Aji Analabanu, Sinar Api, Aji Hastanala,
tangan api, dan bentakan-bentakan yang mengandung kekuatan sihir. Namun semua itu dapat ditandingi Parmadi. Bahkan permainan tongkat ular kobra yang amat dahsyat itu setelah bertemu dengan gerakan seruling gading yang lembut, menjadi hilang daya serangnya. Mulailah Kiai Sidikawasa terdesak mundur. Juga Aki Somat mengalami kesukaran untuk mendesak Muryani. Ketika pertapa dari Nusa Kambangan ini menggunakan aji tapak geni, kedua telapak tangan mengeluarkan uap panas dan ia menyerang dengan kedua telapak tangan itu sambil berseru. Aji tapak geni. Telapak tangannya bernyala. Namun Muryani tidak menjadi gentar. Ia memiliki aji yang serupa, ia menyambut serangan lawan itu dengan teriakan nyaring. Aji Bamalatu. Wud. Blaar. Dua tenaga yang sama-sama mengandung hawa panas itu bertemu di udara dan akibatnya, baik Aki Somat maupun Muryani terdorong ke belakang dan menahan pernapasan untuk mengerahkan tenaga menguasai tubuhnya yang terasa panas seperti dibakar. Namun keduanya tidak terluka. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Aki Somat menjadi penasaran dan marah, lalu menggerakkan ular kering yang menjadi senjata tongkat untuk menyerang. Muryani memang tidak suka mempergunakan senjata, namun dari mendiang Nyi Rukma Petak ia memperoleh ilmu-ilmu yang hebat. Aji Wisosarpo membuat dua telapak tangannya mengandung bisa ular yang amat berbahaya, dan pukulan jarak jauh dengan aji gelap sewu juga dahsyat sekali. Ilmu-ilmu pukulan ini bahkan lebih berbahaya dari senjata apapun, dan kedua tangannya juga tidak takut menangkis tongkat ular kering yang beracun itu. Dua orang datuk itu mulai khawatir. Apalagi melihat betapa Pangeran Jaka Bintara agaknya juga kewalahan menghadapi sepak terjang Sulastri yang mengamuk dengan pedang pusaka naga wilis. Kiai Sidikawasa, bantu aku. Aki Somat berkata kepada kawannya sambil melompat ke belakang. Kemudian, dibantu oleh Kiai Sidikawasa yang juga mengerahkan ilmu sihirnya, Aki Somat mengerahkan aji Gineng Sokaweda. Tiba-tiba udara menjadi gelap diliputi halimun tebal. Jaka Bintara yang sudah terdesak menggunakan kesempatan ini untuk mundur dan berdiri di dekat dua orang datuk itu. Dari kegelapan itu terdengar bermacam suara yang menyeramkan, ada suara menggereng, merintih, tertawa dan sebagainya. Menyeramkan, seperti suara setan-setan gentayangan dan muncullah berbagai macam bentuk mengerikan. Tengkorak-tengkorak, ada pula kepala Banaspati yang mulutnya menyemburkan api. Bahkan Muryani dan Sulastri, dua orang wanita sakti itu merasa seram dan cepat mereka mendekati Parmadi. Parmadi lalu meniup seruling gading. Suara seruling melengking dan mendayu-dayu. Pemandangan yang menyeramkan itu, tengkorak, kepala setan dan lain-lain itu seperti terpental dan terserang oleh suara seruling yang melengking. Gerengan-gerengan, tawa dan suara-suara mengerikan itu pun berubah menjadi suara tangis dan ketakutan, makin lama semakin perlahan dan semua pemandangan aneh itu pun menjadi kabur. Juga perlahan-lahan kabut yang menggelapkan sekitar pekarangan itu menipis dan akhirnya hilang. Akan tetapi ketika Muryani, Sulastri, Neneng Salmah, juga Ki Subali dan istrinya yang muncul di ambang pintu dengan ketakutan memandang, ternyata ketiga orang tadi sudah hilang. Agaknya mereka merasa kewalahan dan menggunakan kesempatan dalam kegelapan itu untuk melarikan diri meninggalkan pekarangan rumah Ki Subali. Parmadi menghentikan tiupan serulingnya, menghela napas dan berkata, "Sungguh jahat dan berbahaya mereka itu. Sekarang sudah aman, mereka sudah pergi." Nyi Subali menghampiri Sulastri dan merangkul anaknya. "Sulastri, engkau sudah waras, ingatanmu sudah pulih sekarang. Terima kasih kepada Gusti Allah." Sulastri balas merangkul ibunya dan merasa berbahagia sekali, lalu menoleh kepada Parmadi dan berkata, "Ibu, kita harus berterima kasih kepada Kakang Mas Parmadi dan Bakayu Muryati, Kakang Mas Parmadi yang telah memulihkan ingatanku dengan seruling gadingnya." "Engkau keliru, Adi Sulastri dan ibumu lah yang benar. Kita harus berterima kasih kepada Gusti Allah karena sesungguhnya, Sang Maha Penyembuh itu hanya Gusti Allah. Gusti Allah yang menyembuhkanmu, dengan peantaraan aku dan serulingku," kata Parmadi.
Akan tetapi kalau aku harus berterima kasih kepadamu, Kakang Mas Parmadi, Mbak Kayu Muryani dan Eulis. Sulastri. Karena kalau tidak ada Andika bertiga yang mengusir 3 orang jahat tadi, entah bagaimana dengan nasibku. Aku pasti telah mereka tawan dan bawa pergi. Kata Neneng Salmah dengan terharu. Sama saja, Neneng. Kata Muryani. Engkau pun wajib bersyukur dan berterima kasih kepada Gusti Allah yang sudah mengatur sedemikian rupa sehingga ketika hal itu terjadi, kebetulan sekali kami berdua berada di sini dan Sulastri sudah sembuh. Pada saat itu, Ki Salmun datang berlarian. Ketika dia sedang bekerja di ladang, dia mendengar dari seorang tetangga bahwa di pekarangan rumah Ki Subali terjadi perkelahian. Dia cepat pulang dan mendapatkan Ki Subali sekeluarga dan 2 orang tamunya sedang bercakap-cakap di serambi rumah. Dia segera mendengar semua yang telah terjadi dari Neneng Salmah dan kini Ki Salmun merasa lega puterinya terlepas dari ancaman bahaya, bahkan juga Sulastri telah sembuh dan pulih ingatannya. Mari kita semua masuk dan bicara di dalam. Lastri, Neneng, cepat membuat hidangan untuk menghormati kedua orang tamu kita. Sembelih 2 ekor ayam. Perintah Ki Subali dengan gembira. Mereka semua masuk ke dalam dan 2 orang gadis itu dengan gembira. Mereka segera sibuk di dalam dapur, akan tetapi Neneng Salmah melihat Sulastri terkadang seperti orang melamun, terkadang mengerutkan alisnya seperti orang murung. Hei, Lastri, kenapa engkau melamun saja? Neneng Salmah menepuk pundaknya menggoda. Sulastri menggeleng kepala lalu mencubit lengan Neneng Salmah. Ih, cerewet amat sih kamu. Nanti saja kita ngomong-ngomong, sekarang bukan waktunya ngobrol, pekerjaan banyak. Hayo cepat sembelih 2 ekor ayam itu. Neneng Salmah bergidik. Wah, aku tidak tega, Lastri. Selama hidup belum pernah aku menyembelih ayam. Biasanya yang melakukan itu adalah bapakku. Aku mana berani? Sulastri tertawa. Hehe, engkau tidak menyadari bahwa kini engkau bukan Neneng Salmah sang waranggana yang lemah gemulai lagi. Engkau bahkan dapat membela diri dari serangan Pangeran Banten yang cukup dikdaya tadi. Wah, orang jahat itu. Dengus Neneng, akan tetapi segera disambungnya sambil tertawa. Nah, sekarang engkau malah yang memperpanjang obrolan. Hayo kerja, engkau yang memotong ayam, aku nanti yang membersihkannya. Sekarang aku memasak air, mengupas terong dan memotong sayur dan menyiapkan bumbu. 2 orang gadis itu segera sibuk bekerja. Akan tetapi diam-diam perasaan Sulastri mengalami goncangan hebat. Seolah ia teringat akan semua masa lalunya, banyak hal yang membuat ia merasa risau, gelisah, duka, dan bingung. Pertama tentu saja kedukaan teringat bahwa Ki Ageng Pasisiran, kakek yang menjadi gurunya dan amat ia hormati dan kasihi itu, telah tewas terbunuh orang. Tadinya sebelum ia teringat, mendengar hal itu ia hanya merasa kasihan saja. Akan tetapi sekarang ia ingat akan keadaan gurunya, wajahnya, wejangan-wejangannya, dan hubungan akrab antara mereka sebagai guru dan murid. Sehingga ia merasa berduka dan juga marah sekali kepada Hasanuddin seorang murid pula dari Ki Ageng Pasisiran atau Ki Tejo Langit, yang baru 1 kali pernah dijumpainya, dan kepada Raden Banuseta yang katanya dia yang membawa pasukan kumpeni dan melakukan penyerbuan ke rumah Ki Ageng Pasisiran dan menyebabkan tewasnya Ki Ageng Pasisiran dan putranya Ki Sudrajat. Dia juga teringat kepada Jatmika, putra Ki Sudrajat, yang menyatakan cinta kepadanya. Teringat kepada pemuda ini, ia menjadi bingung. Lalu ia teringat kepada Lindu Aji. Jantungnya berdebar ketika teringat kepada pemuda yang sejak remaja menjadi sahabat yang dekat dengannya, teringat betapa kini pemuda itu telah menjadi seorang yang sakti mandraguna dan masih ada ikatan saudara seperguruan dengannya karena Lindu Aji menjadi murid Ki Tejo Budi yang menjadi adik seperguruan Ki Tejo Langit. Namun begitu ia teringat akan pengakuan Neneng Salmah betapa gadis yang disayangnya seperti saudara sendiri itu jatuh cinta kepada Lindu Aji. Ia menjadi gelisah, duka, penasaran, dan bingung.
Akan tetapi semua itu dipendamnya dalam hati dan ia menyibukkan diri dengan pekerjaan dapur. Ki Subali dan istrinya, Ki Salmun dan Neneng Salmah dengan sangat membujuk Parmadi dan Muryani agar menginap di rumah mereka. Tadinya suami istri itu hendak melanjutkan perjalanan mereka, akan tetapi karena pihak tuan rumah sekeluarga menahan mereka dengan berbagai bujukan, akhirnya mereka mengalah juga dan bersedia menginap semalam di rumah itu. Ki Subali menyerahkan kamarnya kepada mereka. Dia sendiri tidur bersama Ki Salmun, dan Nyi Subali mengungsi tidur di kamar Sulastri dan Neneng Salmah. Malam itu sehabis makan, mereka semua bercakap-cakap di ruangan dalam. Banyak sekali cerita tentang pangeran dari Banten yang tadi datang bersama 2 orang datuk. Neneng Salmah menceritakan asal mula pertemuannya dengan Raden Jaka Bintara di Sumedang dan betapa ia diculik oleh pangeran itu akan tetapi diselamatkan oleh Lindu Aji dan disuruh melarikan diri, mengungsi ke Dermayu, dan kini mondok di rumah Ki Subali. Sulastri juga ditanggap, yaitu dihujani banyak pertanyaan tentang pengalamannya. Sulastri juga banyak bercerita tentang perjalanannya bersama Lindu Aji, pengalamannya melawan para mata-mata Kompeni Belanda sampai ia terjatuh ke bawah tebing yang curam. Kemudian pengalamannya bersama Jatmika. Semua orang merasa kagum akan semua pengalaman yang aneh, berbahaya dan hebat dari gadis perkasa itu. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, sekarang kami harap agar Kakang Parmadi suka menceritakan riwayat kalian berdua sehingga sampai tiba di sini. Kata Sulastri. Parmadi menghela napas. Kami sebetulnya tidak sengaja ke Dermayu. Akan tetapi ternyata beginilah jadinya dan ini sudah diatur oleh kekuasaan Gusti Allah sehingga kami dapat bertemu denganmu, Adi Sulastri. Kami tinggal di Kadipaten Pasuruan dan kami berdua mendengar bahwa Gusti Sultan Agung sudah mengadakan persiapan untuk mengirim bala tentara, hendak menyerang Kompeni Belanda di Jayakarta lagi sebagai penyerangan kedua. Karena penyerangan kedua ini pun agaknya menghadapi pertahanan Belanda yang amat kuat, maka kami berdua mengambil keputusan untuk membantu Mataram. Akan tetapi kami tidak masuk menjadi prajurit dan ingin membantu secara sukarela, maka kami mendahului pasukan Mataram. Kami menuju ke Jayakarta atau Batavia dan hari ini kebetulan sekali kami lewat di Dermayu ini dan bertemu dengan Adi Sulastri. Jadi anak Mas Parmadi sekarang hendak pergi ke Batavia untuk ikut berjuang melawan Kompeni? Tanya Ki Subali. Aku ingat sekarang. Aki Somat tadi, kakek bungkuk berpunuk yang ikut datang menyerang ke sini, adalah seorang antek Kompeni Belanda pula. Ketika melakukan perjalanan bersama Mas Aji. Maksudku Lindu Aji, aku biasa menyebutnya Mas Aji. Ketika itu Aki Somat bersama Ki Harya Bakawulung, Nyi Maya Dewi dan juga Banuseta yang ternyata telah membunuh Eyang Guru Tejo Langit. Muryani berkata marah. Mereka itu memang orang-orang jahat yang menjadi antek Kompeni Belanda dan yang pantas kita basmi. Parmadi menyambung ucapan istrinya. Setelah mendengar akan kematian Paman Guru Ki Tejo Langit dan putranya di tangan Banuseta yang dibantu oleh Hasanuddin, maka kami berdua juga ingin mencari mereka yang telah menjadi antek Kompeni untuk membasmi mereka. Kami akan melanjutkan perjalanan ke Jayakarta besok pagi, Paman. Kata Parmadi kepada Ki Subali. Bagus. Memang telah menjadi kewajiban bagi setiap orang kawula untuk membela negara dan bangsa yang terancam oleh siapa saja, terutama oleh bangsa lain, kata Ki Subali dan Ki Salmun juga mengangguk-angguk membenarkan. Mereka bercakap-cakap sampai jauh malam dan pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Parmadi dan Muryani meninggalkan rumah keluarga Ki Subali untuk melanjutkan perjalanan mereka, diantar oleh seluruh anggota keluarga itu sampai ke depan pintu pekarangan. Semenjak mendapatkan ingatannya tentang masa lalunya, Sulastri banyak melamun. Hal ini terutama sekali diketahui benar oleh Neneng Salmah yang setiap hari hampir selalu berdekatan dengannya, bahkan setiap malam tidur sekamar. Akan tetapi kalau ditanya dan didesak, Sulastri hanya menggeleng kepalanya dan menjawab bahwa ia baik-baik saja dan tidak ada apa-apa. Atau ia sering menggunakan alasan bahwa kematian Ki Tejo Langit yang membuat ia sering melamun dan berduka.
Padahal bukan hanya itu yang membuatnya gelisah, melainkan terutama sekali kalau ia teringat kepada Lindu Aji dan Jatmika. Pada suatu malam, Neneng Salmah yang merasa rindu kepada Lindu Aji, mengungkapkan perasaan hatinya kepada Sulastri. "Lastri, di mana ya kira-kira sekarang ini Kakang Mas Lindu Aji?" Mereka berdua sudah rebah di tempat tidur masing-masing yang berjajar di kamar itu. Mendengar pertanyaan ini, Sulastri lalu miringkan tubuhnya menghadap ke arah Neneng. "Ah, maksudmu Mas Aji? Agaknya engkau sudah rindu sekali padanya, ya?" Neneng tersipu. Ia tersenyum dengan kedua pipi berubah kemerahan. Sulastri harus mengaku dalam hatinya betapa ayu manis bekas Waranggana dari Sumedang ini. Tidaklah mengherankan kalau Mas Aji jatuh cinta padanya, pikirnya. "Ah, Lastri. Aku hanya teringat kepadanya. Sudah agak lama kami saling berpisah." Sulastri bangkit lalu duduk bersila, menghadap ke arah Neneng. "Neng, akuilah terus terang. Kita sudah seperti saudara, bukan? Ingat, aku mengenal baik Mas Aji. Sudah. Seperti saudara sendiri, bahkan dia adalah masih saudara seperguruanku. Katakanlah engkau benar-benar mencinta Mas Aji?" Neneng Salmah juga bangkit dan duduk menghadapi Sulastri. Matanya yang indah kini menatap wajah Sulastri dan biarpun tampak malu-malu, namun wajahnya berseri dan sinar matanya cerah. "Lastri, aku pernah mengaku kepadamu bahwa aku sungguh amat mencinta Kakang Mas Lindu Aji. Aku mencintanya, aku memujanya, aku mengaguminya. Kalau saja dia sudi menerima, aku mau menjadi hambanya, menjadi budaknya, untuk mencucikan pakaiannya, memasakkan makanannya. Aku memujanya, Lastri, aku ingin selalu dekat dengannya, selalu melayaninya, aku ingin membahagiakannya, aku. Akan tetapi aku seorang gadis hina, hanya seorang ledek dan dia. Dia seorang pendekar, seorang satria, seorang pahlawan, aku begini rendah dan dia begitu tinggi." Gadis itu menggunakan punggung tangannya untuk menyeka beberapa butir air mata yang menuruni pipinya. Sulastri merasa hatinya seperti diremas. Ia juga mencinta Lindu Aji. Hal ini sekarang teringat olehnya. Sejak remaja, ia telah jatuh hati kepada Lindu Aji. Akan tetapi sekarang, mendengar pengakuan Neneng Salmah yang mencinta Aji sedemikian rupa, ia menjadi terharu dan juga menjadi gelisah dan bingung. Ia tidak dapat marah kepada Neneng, tidak dapat cemburu kepadanya. Ia terlalu menyayang gadis itu. Dan ia yakin benar gadis yang hebat, baik budi pekertinya, bijaksana, cantik jelita, lemah lembut. Seorang gadis pilihan, seorang seniwati tulen. Sudah sepantasnya lah kalau gadis sehebat ini menjadi calon istri Lindu Aji. Akan tetapi Sulastri merasa hatinya tertusuk, pedih dan perih yang membuatnya hampir menjerit menangis. Akan tetapi ditahannya dan untung baginya bahwa sinar lampu di atas meja itu tidak cukup terang sehingga wajahnya yang berubah pucat itu tidak tampak oleh Neneng Salmah. Jangan berkata begitu, Neng. Mas Aji adalah seorang yang bijaksana, tidak mungkin dia memandang rendah pekerjaanmu. Memang banyak waranggana yang tersesat dan menyeleweng daripada pekerjaannya sebagai seorang seniwati. Akan tetapi aku tahu bahwa engkau adalah seorang yang bersusila dan berbudi. Dan aku yakin Mas Aji juga mengetahuinya. Neneng Salmah menghela napas panjang. Mudah-mudahan apa yang kau katakan itu benar, Lastri. Neneng lalu merebahkan diri kembali dan kini ialah yang melamunkan betapa akan bahagianya kalau pendapat Sulastri itu kelak menjadi kenyataan. Kini Sulastri juga merebahkan diri telentang dan melamun lagi. Kini ia melamunkan kenangannya ketika melakukan perjalanan bersama Lindu Aji. Pengalaman dan bahaya yang mereka hadapi bersama. Betapa pemuda itu membela dan melindunginya mati-matian. Juga kalau kini ia kenang kembali, ia dapat menangkap gerak-gerik pemuda itu, pandang matanya, senyumnya, kelembutan kata-katanya, semua itu membayangkan bahwa pemuda itu menyayanginya, mencintainya. Dan ia sendiri. Ia harus mengaku dalam hatinya bahwa ia juga amat tertarik,
kagum dan sayang kepada pemuda itu. Ia tahu bahwa ia jatuh cinta kepada Lindu Aji. Mereka saling mencinta, walaupun tidak pernah terucapkan dalam kata-kata. Semakin perih rasa hatinya kalau ia mengingat akan hal ini dan cepat-cepat ia mengalihkan perhatiannya dan lamunannya untuk mengenang Jatmika. Jatmika sudah jelas mencintanya, bahkan pemuda itu yang juga masih terhitung saudara seperguruannya itu terang-terangan menyatakan cintanya dan hendak melamarnya kalau tugasnya sudah selesai. Jatmika juga seperti Lindu Aji, membela dan melindunginya dengan taruhan nyawa. Akan tetapi ketika ia mengamati hati sendiri, ia hanya mempunyai perasaan kagum dan suka kepada Jatmika. Ia tidak yakin apakah ia juga mencinta Jatmika. Neneng Salma sudah tidur pulas. Hal ini diketahui Sulastri dari pernapasannya yang teratur dan panjang. Ia menengok dan tersenyum. Ia melihat gadis itu tidur miring menghadapinya dan tampak mulutnya yang mungil itu tersenyum manis dalam tidurnya. Mungkin ia sedang mimpi bertemu dengan Lindu Aji yang dicinta dan dipujanya. Sulastri mengalihkan lagi renungannya. Bermunculan bayangan-bayangan itu. Terbunuhnya Ki Ageng Pasisiran. Lalu terbayang wajah para pembunuhnya. Hasanuddin yang pernah dijumpainya di pondok gurunya. Dan wajah Banuseta yang pernah dilihatnya ketika ia dan Lindu Aji menjadi tawanan Nyi Maya Dewi dan teman-temannya. Kemudian ia teringat kepada Lindu Aji, Jatmika, juga Parmadi dan Muryani. Mereka semua pergi untuk mencari para pembunuh Ki Tejo Langit dan Ki Sudrajat. Juga mereka hendak membantu Mataram dalam perjuangannya melawan Kompeni Belanda. Tiba-tiba saja ia menjadi bersemangat dan bangkit duduk. Ia mengerutkan alisnya. Mengapa tidak? Bagaikan kilat sebuah gagasan memasuki benaknya. Mengapa ia diam saja? Ia pun murid tersayang dari Ki Ageng Pasisiran atau Ki Tejo Langit. Dan semenjak melakukan perjalanan dengan Lindu Aji yang menjadi senopati muda Mataram, berarti ia pun sudah menjadi kaula Mataram yang membela negara dan bangsanya. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Ia telah berkali-kali bermusuhan dengan para antek Kompeni. Mengapa ia tidak ikut seperti mereka, pergi ke barat, membantu gerakan pasukan Mataram yang hendak menyerbu Jayakarta? Dan dalam perjalanan yang searah itu besar sekali kemungkinan ia akan bertemu dengan Lindu Aji, Jatmika, juga dengan Parmadi dan Muryani. Kalau sudah bertemu mereka, terutama bertemu Lindu Aji dan Jatmika, baru ia dapat mengambil keputusan tentang cinta segitiga antara Lindu Aji, Neneng Salmah dan ia sendiri. Aku harus pergi menyusul mereka, harus membantu Mataram. Harus. Ia berbisik dan mengepal tinju membulatkan tekadnya. Akan tetapi, tiba-tiba ia tampak lesu dan kepalan tangannya terbuka lagi. Ia menghela napas panjang berulang kali. Ia teringat kepada ibunya. Ibunya sudah pasti keberatan dan tidak akan mengizinkan kalau berpamit untuk pergi membantu Mataram. Baru saja pulih ingatannya. Baru saja ibunya seolah menemukan ia kembali dan baru beberapa hari saja ia sudah berpamit hendak pergi. Pasti ibunya akan melarangnya dan ia merasa tidak tega kalau membantah ibunya. Sulastri menjadi bimbang. Akan tetapi tiba-tiba ia memandang kepada Neneng Salmah yang masih tidur pulas dan senyum mengembang di bibirnya, matanya bersinar kembali dan wajahnya menjadi cerah. Ah, di sini ada Neneng, pikirnya dan ia tahu, Neneng adalah seorang gadis yang amat baik dan menyayang ibunya, juga disayang ibunya. Kalau ia pergi, setidaknya di situ ada Neneng yang menemani ibunya. Sulastri mulai berkemas dengan gerakan perlahan agar jangan sampai menggugah Neneng Salmah. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, pada saat terdengar keruyuk jago, ayam jantan, menyambut munculnya sinar fajar. Seperti biasa Neneng Salmah terbangun dari tidurnya. Ia bangkit duduk, menggeliat, menguap dan mengusir sisa kantuknya, lalu ia bangkit berdiri. Ia menoleh dan melihat pembaringan Sulastri kosong. Ah, rajin benar, sepagi ini sudah keluar kamar, pikirnya sambil tersenyum. Kasihan sibuk sendiri, mungkin sedang memasak air di dapur, harus kubantu. Neneng bergegas menuju dapur.
Akan tetapi tidak ada Sulastri di situ, bahkan belum ada nyala api untuk memasak air. Menyapu di pekarangan? Ia cepat keluar. Akan tetapi di pekarangan juga tidak ada Sulastri, masih sunyi, hanya terdengar suara sapu lidi membersihkan pekarangan di rumah tetangga. Apakah mandi sepagi ini? Tak mungkin sepagi ini pergi ke sungai. Mungkin mencuci muka saja di belakang, di mana memang disediakan sebuah gentung air besar. Ia segera berlari ke belakang lagi. Akan tetapi kamar mandi kecil itu pun kosong, Sulastri tidak berada di situ. Suasana masih sepi. Yang terdengar hanya keruyuk ayam jago dan suara sapi menguak dan kambing mengembik. Sulastri tidak ada di mana-mana. Tiba-tiba Neneng Salmah terkejut karena ia teringat betapa pintu samping yang menghubungkan rumah dengan pelataran samping tadi, ketika ia melewatinya dan keluar, tidak terkunci, hanya ditutupkan begitu saja. Hal ini berarti bahwa dari dalam rumah sudah ada yang keluar sebelum dia. Kemanakah perginya Sulastri sepagi ini? Pakaian kotor dalam keranjang masih terletak di ruang belakang, berarti Sulastri belum pergi mencuci pakaian dan mandi di sungai. Dengan jantung mulai berdebar tegang, Neneng Salmah kembali ke kamarnya. Masih gelap di kamar, hanya remang-remang. Lampu di atas meja telah dipadamkan dan sinar matahari fajar masih terlampau lemah. Ia segera menyalakan lampu dan memandang ke sekeliling kamar. Pembaringan Sulastri tampak rapi, tidak kusut, berarti memang sudah dirapikan. Akan tetapi tidak tampak ada pakaian di gantungan pakaian, juga. Di sini jantungnya semakin berdebar, pedang pusaka naga wilis yang biasa tergantung di dinding, di atas pembaringan Sulastri, tidak tampak lagi. Dengan cepat Neneng berlari menghampiri peti pakaian. Dibukanya dan ia terbelalak. Pakaian Sulastri tidak berada di situ. Ini hanya mempunyai satu arti, yaitu bahwa Sulastri telah pergi. Neneng Salmah mencari-cari dengan pandang matanya dan ia melihat sebuah coret-coret di atas meja. Tadi ketika ia menyalakan lampu, ia tidak melihat ini. Ia menghampiri meja dan di situ jelas terdapat coretan-coretan pendek. Aku pergi berjuang. Mintakan maaf kepada ibu. Neneng Salmah terbelalak. Tak dapat diragukan lagi. Sulastri tentu telah pergi mengejar Parmadi dan Muryani, yaitu untuk mencari pembunuh gurunya dan juga untuk membantu Mataram menghadapi Kumpeni. Ia berlari ke kamar Ki Subali dan mengetuk daun pintu kamar itu. Tok tok tok. Paman. Bibi. Bangunlah. Ia mengetuk lagi dan Ki Subali yang membukakan daun pintu. Siapa itu? Ah, Neneng, ada apakah? Ki Subali juga menghampiri pintu. Paman, Bibi, maafkan kalau saya mengganggu. Saya. Neneng, ada apakah? Kenapa engkau begini gugup? Apa yang terjadi? Tanya Nyi Subali sambil memegang lengan gadis itu. Bibi, Sulastri. Iya. Ia pergi malam tadi ketika aku tidur. Pergi? Kemana? Tanya Ki Subali. Mana ia? Mana anakku Sulastri? Nyi Subali mengguncang tangan Neneng. Tenanglah, Paman dan Bibi. Mari ikut saya ke kamar. Neneng mengajak mereka. Tenanglah, Bune, bagaimanapun juga, Lastri bukan anak kecil dan kini ingatannya telah sembuh. Ki Subali menghibur istrinya yang mulai menangis. Mereka mengikuti Neneng pergi ke kamar yang menjadi kamar dua orang gadis itu. Sebuah daun pintu terbuka dan Ki Salmun muncul. Dia sudah terbangun dan keluar ketika mendengar suara ribut-ribut itu. Ada apakah? SSTT, Bapak, mari ikut dan Bapak akan mengerti. Kata Neneng perlahan. Ki Salmun juga mengikutinya. 4 orang itu memasuki kamar yang lampu mejanya masih menyala. Ketika bangun pagi-pagi tadi, saya tidak melihat Lastri. Sudah saya cari kemana-mana tidak ada dan pakaiannya juga tidak ada. Pedang naga wilis juga tidak ada dan saya menemukan tulisan ini di atas meja.
Neneng menunjuk ke arah coretan-coretan huruf yang agaknya dibuat dengan goresan pedang di atas meja itu. Ki Subali mendekat dan membaca agak keras agar istrinya yang tidak pandai membaca dapat mendengarkan. Aku pergi berjuang. Mintakan maaf kepada ibu. Dia membaca dan ketika dia berhenti membaca, terdengar tangis Nyi Subali. Aduh, Naku Sulastri. Kemana lagi engkau pergi? Ibu ini mengeluh, Neneng Salmah merangkulnya dan menuntunnya duduk di atas pembaringan Sulastri. Bibi, harap Bibi jangan khawatir. Sulastri tentu pergi menyusul Kakang Mas Permadi dan Mbak Kayu Muryani, juga ia tentu akan bertemu dengan Kakang Mas Lindu Aji dan Kakang Mas Jatmika dan bersama mereka berjuang membantu Mataram menghadapi Kumpeni. Sulastri adalah seorang yang sakti mandraguna, Bibi, harap Bibi tenangkan hati. Neneng Salmah menghibur. Apa yang dikatakan Neneng itu benar, Bune. Sudahlah, jangan menangis. Anak kita melakukan tugas yang suci, membela negara dan bangsa, kita patut merasa bangga dan mari kita doakan saja agar Gusti Allah selalu melindunginya. Kata Ki Subali. Setelah dihibur oleh suaminya dan terutama oleh Neneng Salmah yang sudah dianggap seperti anak sendiri, Nyi Subali lambat laun dapat merelakan kepergian Sulastri. Beberapa hari kemudian ia telah tenang dan pulih kembali. Sultan Agung di Mataram memang merasa penasaran sekali setelah setahun yang lalu serangan pertamanya ke Batavia gagal dan dia kehilangan banyak prajurit dan senopati. Karena itu, setahun lebih kemudian setelah kekalahan itu, dia menyusun lagi kekuatan yang lebih besar untuk mengirim bala tentara ke Batavia dan menyerang pertahanan Kumpeni Belanda. Sesungguhnya, Belanda inilah yang menjadi sasaran utamanya untuk dimusuhi karena dia mengerti bahwa Kumpeni merupakan ancaman besar bagi negara dan bangsanya. Belanda memiliki kapal-kapal perang yang besar, lengkap dengan meriam-meriam besarnya, dan walaupun pasukannya tidak berapa besar namun pasukan itu diperkuat dengan meriam-meriam, granat dan bahan peledak lain termasuk bedil-bedil yang dapat membunuh orang dari jarak jauh. Untuk keperluan penyerbuan kepada Kumpeni inilah Sultan Agung mempersatukan seluruh daerah sebelah barat sampai ke timur Nusa Jawa, kalau perlu dengan kekerasan sehingga semua daerah tunduk dan dapat dipersatukan guna menghimpun pasukan besar. Pada suatu hari Sultan Agung mengumpulkan seluruh senopati dan adipati dan mengangkat para adipati dan senopati untuk memimpin bala tentara menyerang Batavia. Karena itu merupakan penyerangan kedua, Sultan Agung tidak ingin serangannya gagal dan dia mengangkat orang-orang yang sungguh-sungguh dapat dipercaya akan dapat memberi semangat kepada semua prajurit. Dia mengangkat 3 orang bangsawan untuk menjadi pimpinan. Pertama-tama dia mengangkat Kiai Adipati Jumina untuk memimpin barisan yang datang menyerang dari arah barat. Orang kedua adalah Kiai Adipati Puger yang memimpin pasukan yang menyerang dari arah selatan. Kedua bangsawan ini adalah pamannya sendiri, saudara dari mendiang Panembahan Sedak Rapiak. Adapun orang ketiga adalah adiknya sendiri, yaitu Adipati Purbaya. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, tentu saja 3 orang bangsawan ini hanya untuk memberi semangat saja kepada para prajurit dan yang betul-betul memimpin pasukan adalah para pembantu mereka. Adipati Jumina diabtu oleh Tumenggung Singoranu dan Raden Arya Wiranatapada yang mengepalai beberapa orang senopati muda Mataram. Sedangkan Adipati Puger dibantu oleh Adipati Singenep, Sumenep, dan Tumenggung Madiun. Adipati Pubaya memimpin pasukan khusus datang menyerang dari arah timur, dibantu beberapa orang senopati. Di antara para panglima yang membantunya terdapat Dipati Ukur, adipati yang diangkat oleh Sultan Agung untuk menjadi wakilnya di Jawa Barat. Pasukan-pasukan dari daerah banyak yang memperkuat barisan Mataram, di antaranya dari Surabaya, Pasuruan, Kediri, Wonosobo, Ponorogo, Madiun, Sampang dan bahkan juga Dipati Ukur sudah siap membantu dengan pasukannya dari Sumedang yang sudah menanti di daerah itu untuk bergabung kalau Mataram lewat. Mataram mengerahkan tenaganya. Meriam-meriam yang dulu didapatkan melalui perdagangan hasil bumi dari orang-orang Portugis dan juga dari Belanda sendiri, diangkut untuk memperkuat pasukan Mataram. Banyak pula prajurit yang membawa bedil,
Walaupun senjata-senjata api itu model kuno dan jauh ketinggalan zaman kalau dibandingkan dengan persenjataan Kompeni Belanda. Semangat para prajurit menggebu-gebu, terutama sekali karena kali ini yang memimpin mereka adalah 3 orang keluarga dekat Sultan Agung sendiri. Akan tetapi di zaman apapun, dalam suatu perjuangan selain bermunculan para pendekar, pahlawan patriot bangsa, sebagai bandingannya muncul pula pengkhianat bangsa yang rela menjadi antek musuh. Belanda amat pandai membujuk orang-orang pandai yang jiwanya lemah untuk menjadi telik sandi mereka, bahkan banyak yang rela membantu mereka melawan Mataram. Juga Belanda pandai menggunakan taktik mengadu domba, memecah belah, dengan omongan manis dan menjatuhkan hati mereka dengan pengaruh harta, wanita, atau tahta, kedudukan. Demikianlah jauh hari sebelum bala tentara Mataram bergerak ke barat untuk menyerang Batavia. Kompeni telah mendengar dari para telik sandi, mata-mata, mereka. Tentu saja mereka telah membuat persiapan sebaiknya, memperkuat diri dan bukan itu saja, mereka juga mengetahui akan kelemahan-kelemahan Mataram. Kelemahan ini selain dalam persenjataan, juga terutama sekali tentang penyediaan ransum. Daerah-daerah sekeliling Jayakarta sudah dipengaruhi oleh Kompeni Belanda yang seolah menyebar kemakmuran sehingga rakyatnya bersifat tak acuh terhadap perjuangan Mataram mengusir Belanda. Mereka menganggap Belanda sebagai sahabat dalam perdagangan yang menguntungkan rakyat. Karena itu, bala tentara Mataram jelas tidak memperoleh dukungan penyediaan ransum dari rakyat sekitar daerah Jayakarta. Demikian pula kerajaan Banten tidak mendukung Mataram dan seolah tidak ingin mencampuri permusuhan antara Mataram melawan Kompeni. Langkah penting yang dilakukan Jenderal Jan Pieter Zoonchun dalam melemahkan bala tentara yang mengancam itu adalah menghancurkan gudang-gudang ransum, beras dan padi, yang diadakan Mataram sebagai persediaan bagi bala tentaranya. Suatu malam di Tegal. Sejak sebulan yang lalu, orang-orang membawa beras dan padi ke sebuah gudang besar yang dibangun di Kadipaten itu. Mataram mendirikan gudang ransum yang besar di Kadipaten Tegal. Seorang laki-laki tinggi besar mondar-mandir di depan gudang itu. Beberapa kali dia mendekat ke pintu gudang yang lebar dan memandang ke dalam gudang di mana ratusan karung beras dan beberapa gunungan padi bertumpuk-tumpuk. Setelah gudang itu penuh dengan ransum yang ditumpuk selama kurang lebih sebulan itu semua pekerja keluar dan daun pintu ditutup. Ada 5 orang tetap menjaga di pintu gudang. Laki-laki tinggi besar itu menemui seorang di antara pekerja dan bertanya perlahan. "Sudah penuhkah?" "Sudah," jawab pekerja yang bertubuh pendek gendut itu. "Penjaganya hanya 5 orang itu?" "Ya." Tanya jawab singkat ini dilakukan sambil berjalan berdampingan dengan suara berbisik. "Tengah malam nanti," kata laki-laki tinggi besar itu ketika mereka hendak berpisah. 2 orang itu sama sekali tidak menyadari bahwa sejak tadi gerak-gerik si tinggi besar, dari mulai dia mondar-mandir di depan gudang, sampai dia bertemu dan bicara dengan pekerja gemuk pendek itu, selalu dibayangi, diawasi dan didengarkan oleh seorang pemuda. Pemuda itu adalah Jatmika. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Jatmika mengantar Eulis atau Sulastri ke rumah orang tuanya di Es Dermayu, lalu dia pergi meninggalkan Dermayu untuk mencari para pembunuh ayah dan kakeknya. Di samping itu dia juga ingin membantu Mataram yang dia dengar hendak mengulang usahanya setahun yang lalu menyerang Kompeni di Jayakarta. Ketika keluar dari Dermayu dia bingung karena tidak tahu kemana harus mencari para pembunuh ayah dan kakeknya, terutama sekali Hasanuddin dan Banuseta seperti yang diceritakan Aji kepadanya. Akan tetapi dia teringat akan cerita Aji bahwa Raden Banuseta yang memimpin pasukan Kompeni menyerang ke padepokan eyangnya itu pernah menawan Aji dan Sulastri dan membawa mereka ke Tegal. Siapa tahu dia akan dapat menemukan Banuseta dan Hasanuddin di sana. Pikiran inilah yang membawa dia ke Tegal dan di Kadipaten ini dia menyaksikan kesibukan orang-orang yang mengumpulkan ransum ke dalam sebuah gudang besar.
Ketika mendengar bahwa penumpukan ransum ini untuk keperluan bala tentara Mataram, Jatmika merasa bahwa sudah menjadi kewajibannya untuk ikut mengawasi dan mengamat-amati kalau-kalau akan terjadi gangguan pihak musuh, terutama sekali kalau-kalau akan muncul Banu Seta dan Hasanuddin. Dia melakukan penjagaan secara diam-diam dan pada malam itu dia melakukan pengamatan sampai gudang itu penuh dan ditinggalkan para pekerja. Dalam kegiatan inilah dia melihat laki-laki tinggi besar itu dan merasa curiga, lalu mengintainya dan mendengarkan percakapan antara laki-laki tinggi besar itu dengan seorang di antara pekerja. Tentu saja dia merasa curiga dan diam-diam membayangi laki-laki tinggi besar itu. Laki-laki itu memasuki sebuah rumah. Jatmika dengan hati-hati memasuki pekarangan rumah itu dengan cara melompati pagar samping. Dia sama sekali tidak tahu bahwa di Tegal berkeliaran banyak mata-mata kumpeni dan ketika dia membayangi tadi, dia ketahuan oleh seorang mata-mata lain yang diam-diam memberi isyarat ketika berpapasan dengan laki-laki tinggi besar sehingga mata-mata ini sudah mengetahui bahwa dia dibayangi orang. Di dalam rumah, laki-laki itu disambut oleh Ki Harya Bakawulung, Nyi Maya Dewi dan seorang raksasa kulit putih yang bukan lain adalah Hendrik de Haan, jagoan anak buah Kapten De Vos. Mereka lalu berbisik-bisik mengatur siasat ketika laki-laki tinggi besar itu menceritakan tentang gudang ransum yang sudah penuh dan tentang orang yang membayanginya. Biar aku yang membereskan orang itu. Tentu dia telik sandi Mataram. Engkau, Nyi Maya Dewi, dan Tuan Hendrik de Haan, lanjutkan rencana kita. Malam ini juga gudang itu harus dibakar habis. Wira, kau pancing telik sandi Mataram itu keluar kota sebelah selatan. Aku yang akan membunuhnya. Mereka mengatur siasat. Maya Dewi dan Hendrik bersiap-siap. Mata-mata tinggi besar yang bernama Wira itu lalu keluar dari rumah dan berjalan menuju ke selatan. Jatmika yang mengintai tak melihat pertemuan tadi karena mereka melakukannya di ruangan tertutup. Ketika Jatmika melihat orang yang dibayangi itu keluar rumah itu, dia pun segera membayangi. Orang itu ternyata keluar kota menuju ke selatan. Malam itu bulan yang hampir bulat terang sekali sehingga dengan mudah Jatmika dapat membayangi Wira. Akan tetapi setelah tiba di jalan yang sunyi, Wira berhenti, memutar tubuh dan berseru galak. Hei, pengecut! Mau apa engkau mengikutiku? Kalau berani kesinilah. Jatmika terkejut. Kiranya orang itu sudah tahu bahwa dia membayangi. Dia lalu melompat keluar dari balik pohon dan menghampiri orang itu. Kisanak, Andika memata-matai penyimpanan ransum di gudang itu? Siapa Andika dan apa maumu? Bentak Jatmika. Akan tetapi Wira malah mencabut goloknya dan membentak. Engkau telik sandi Mataram, mampuslah. Goloknya berkelebat menyambar. Wus. Dengan mudah saja Jatmika mengelak ke samping lalu secepat kilat menyambar tangan kirinya bergerak ke arah lengan lawan yang memegang golok. Krek. Wira menjerit, goloknya terlepas dari pegangan dan lengan kanannya terkulai, tulangnya patah. Jatmika melanjutkan gerakannya, kaki kanannya menyambar. Wutut. Krak. Wira mengadu lagi dan terpelanting roboh. Kaki kirinya terkena tendangan dan tulang betisnya juga patah. Dia mengaduh-aduh, menggunakan tangan kiri untuk memijit-mijit lengan kanan dan kaki kiri bergantian yang dirasa amat nyeri. Pada saat itu terdengar bentakan nyaring dan menyeramkan, seperti suara binatang buas atau setan. Aurgerg. Angin pukulan dahsyat menyambar dari belakang. Jatmika terkejut, mengenal aji pukulan ampuh sekali. Dia cepat memutar tubuhnya dan tangan kanannya membuat gerakan berputar untuk menangkis pukulan dahsyat itu. Wutut. Blar. Dua tenaga sakti yang amat kuat bertemu dan tanah sekitar tempat itu seperti tergetar. Ki Harya Bakawulung terkejut bukan main. Tak disangkanya sama sekali kalau orang yang dicurigai sebagai telik sandi Mataram ini demikian kuatnya sehingga mampu menangkis pukulan mautnya. Di lain pihak, Jatmika juga terkejut. Ternyata penyerangnya, seorang kakek seperti raksasa brewok dan kuat bukan main sehingga ketika tangan mereka saling bertemu, tubuhnya tergetar hebat.
Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Dua orang itu kini berdiri saling berhadapan dengan sikap hati-hati. "Siapa engkau?" tanya Haria Bakawulung. "Namaku Jatmika." "Dan Andika siapa? Mengapa menyerangku?" "Engkau tentu Telik Sandi Mataram. Dan Andika tentu mata-mata Kumpeni Belanda. Tak tahu malu menjadi antek musuh negara dan bangsa. Babo-babo, keparat Jatmika. Aku sejak dulu adalah musuh besar Mataram." Setelah berkata demikian tiba-tiba kakek itu membuat gerakan berjongkok lalu mendorongkan kedua tangannya ke arah Jatmika, dari perutnya yang gendut, melalui mulut, mengeluarkan suara berkokok seperti bunyi katak buduk yang besar. Kokokok. Wutut. Itulah aji cantuka sakti yang amat dahsyat. Jatmika cepat membuat gerakan mengelak dan menangkis dari samping. Biarpun dia tidak menerima pukulan telak, tetap saja tenaga getaran aji cantuka sakti itu membuat dia terhuyung. "Mampus kau!" Haria Bakawulung mengulangi serangannya. Kokokok. Wus. Karena kini dia tahu betapa kuat dan berbahayanya aji pukulan lawan itu, Jatmika tidak mau sembarangan menangkis melainkan cepat menghindar dengan elakan cepat. Haria Bakawulung menjadi penasaran sekali karena pukulannya selalu dielakkan dan lawannya yang masih muda itu ternyata gesit bukan main. Dia lalu mencabut kerisnya yang besar panjang berluk 9 dan menerjang maju sambil berteriak panjang. "Haik!" Keris itu meluncur dan menusuk ke arah dada Jatmika. Ceringgi. Teranggi. Ternyata Jatmika dapat bergerak. Dia tadi sudah mencabut pula senjatanya Kiai Cubruk, yaitu kerisnya yang bergagang kayu cendana dan berpamor emas itu, lalu menangkis. 2 kali 2 batang keris itu bertemu dan bunga api berpijar menyilaukan mata. Haria Bakawulung menggereng dan tangan kirinya bergerak mendorong. Tampak asap hitam meluncur dari telapak tangannya. Itulah aji kukus langking, asap hitam. Jatmika terkejut dan melompat ke samping menghindar. Akan tetapi kakek itu mengejar dengan serangan kerisnya. Demikianlah, Jatmika terdesak oleh serangan keris dan pukulan berasap hitam yang datangnya bertubi secara bergantian itu. Masih untung baginya bahwa Ki Haria Bakawulung kini sudah tua, usianya sudah kurang lebih 70 tahun, gerakannya kurang gesit sehingga Jatmika yang lebih gesit dapat menghindarkan diri dari desakan kakek itu. Namun tetap saja dia terdesak terus karena dia masih kalah kuat dalam hal tenaga sakti. Hait! Kembali keris kakek itu menyambar disusul pukulan berasap hitam. Jatmika yang sudah terdesak terpaksa menyambut pukulan itu dengan aji Margopati. Wutut! Des! Tubuh Jatmika terjengkang ke belakang akan tetapi pemuda itu dapat bergulingan sehingga tidak sampai terbanting. Tiba-tiba ada tangan menangkap lengannya. "Kakang Mas Jatmika, engkau tidak terluka?" tanya seorang wanita. Jatmika melompat berdiri. "Eulis. Namaku Sulastri, Kakang," kata Sulastri lalu menuding ke arah kakek yang memandang kepada mereka dengan marah. Dia itu adalah Ki Haria Bakawulung yang dulu pernah kulawan bersama Mas Aji. "Hayo kita basmi antek Belanda ini. Kita persatukan aji Margopati." Sementara, melihat Sulastri, Ki Haria Bakawulung teringat dan dia menjadi marah akan tetapi juga terkejut sekali karena dia ingat betapa gadis itu dahulu mempunyai kawan, yaitu Lindu Aji yang amat sakti mandraguna sehingga dia sendiri kewalahan melawannya, jangan-jangan Lindu Aji juga ikut datang. Maka, dalam usahanya menyelamatkan diri, dia mendahului dan sambil berteriak keras dia menerjang ke arah 2 orang muda itu dengan keris dan pukulan mautnya. Kerisnya menghunjam ke arah Jatmika dan pukulan tangan kirinya menyambar ke arah kepala Sulastri. 2 orang muda itu cepat melompat ke belakang dan kesempatan ini dipergunakan oleh Haria Bakawulung untuk berusaha melarikan diri. Akan tetapi Sulastri sudah menduga akan hal ini. Gadis ini sudah mencabut pedang Nagawilis dan ia melompat dengan amat cepatnya, menghadang di depan Haria Bakawulung dan pedang pusakanya menyambar, berubah menjadi sinar hijau. "Tua bangka jahat,
hendak lari kemana engkau? Gerakan serangan Sulastri amat cepatnya sehingga kakek itu tak sempat mengelak dan terpaksa menggunakan kerisnya untuk menangkis. Terang! Bunga api berpijar dan Sulastri terhuyung ke belakang. Akan tetapi Haria Bakawulung tak sempat melarikan diri karena pada saat itu Jatmika sudah menyerangnya dengan keris Kiai Cubruk. Ketika Haria Bakawulung mengelak, Sulastri sudah menyerang lagi dan kakek itu dikeroyok dua. Tiba-tiba kakek itu membanting sebuah benda ke atas tanah dan terdengar suara ledakan lalu asap hitam mengepul tebal. Jatmika dan Sulastri berloncatan menghindar. Akan tetapi kakek itu sudah lenyap. Wah, dia sudah pergi, si keparat! Seru Sulastri. Celaka, di sana ada kebakaran. Jatmika menuding ke utara, ke arah Kadipaten Tegal. Sulastri menengok dan benar saja, tampak api dan asap membubung tinggi, tanda bahwa di sana terjadi kebakaran besar. Tiada waktu lagi untuk bercakap-cakap. Jatmika berkata dan menarik tangan Sulastri. Mari cepat. Agaknya gudang Ransum Mataram dibakar. Mereka menggunakan ilmu berlari cepat seperti terbang menuju ke kota. Setelah mereka tiba di depan gedung Ransum itu, benar saja dugaan Jatmika. Yang terbakar adalah gudang Ransum itu. Api bernyala di dalam gudang, besar sekali sampai tinggi. Melihat keadaannya Jatmika maklum bahwa tak mungkin gudang dan isinya itu diselamatkan lagi. Kakang Mas Jatmika, hayo kita cari mereka. Siapa? Di mana? Iblis-iblis mata-mata kumpeni itu. Aku tahu di mana sarang mereka. Hayo. Sulastri berlari diikuti oleh Jatmika dan gadis itu menuju ke rumah Ki Warga di mana ia dan Lindu Aji dahulu pernah menjadi tawanan para mata-mata Belanda dan bermalam di situ. Sulastri memberi isyarat dan mereka berindap-indap mengintai ke dalam rumah itu. Ada suara orang terdengar di ruangan belakang dari mana tampak sinar penerangan sedangkan ruangan lain gelap saja. Mereka berhasil mengintai dari luar jendela ke dalam ruangan yang luas. Dua buah lampu gantung besar menerangi ruangan itu. Di dalam ruangan itu duduk 3 orang menghadapi sebuah meja yang penuh makanan dan botol-botol minuman. Di meja lain yang lebih besar duduk pula belasan terdiri dari 3 orang kulit putih dan 4 orang pribumi. Tampaknya mereka itu seperti prajurit dan tukang-tukang pukul. Sulastri segera mengenal 3 orang itu. Mereka adalah Ki Warga, Nyi Maya Dewi dan Hendrik Dehaan. Melihat mereka, panas rasa hati Sulastri. Akan tetapi ia masih menahan kemarahannya dan mendengarkan percakapan mereka. Agaknya karena mereka bercakap-cakap sambil makan minum, maka mereka tidak tahu bahwa ada 2 orang yang mengintai dari luar jendela. Bahkan Maya Dewi yang sakti itu pun tidak tahu. Agaknya ia lengah karena mereka tampak sedang bergembira sekali. Mereka makan minum sambil bercakap-cakap dan tertawa-tawa. Ki Warga, sekali ini pekerjaanku berhasil baik sekali. Kata Maya Dewi sambil tersenyum cerah dan manis. Andika harus melaporkan jasaku ke Batavia. Haha, ingat aku juga ikut berjasa, Dewi. Kata si raksasa Hendrik Dehaan dengan bahasa daerah yang campur-campur bahasa Melayu dan Belanda. Aku yang membakar gudang itu setelah menyirami dengan minyak. Akan tetapi aku yang lebih dulu membunuh 5 orang penjaga itu. Kata Maya Dewi. Dari meja lain, seorang pribumi berkata. Kami juga bekerja. Kita semua berjasa. Ki Warga mengangguk-angguk. Tentu saja, aku akan membuat laporan kepada atasan. Kalian semua pasti akan memperoleh hadiah besar. Mari kita rayakan keberhasilan ini. Mari kita minum sepuasnya. Sulastri tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Ia memberi isyarat kepada Jatmika dengan sentuhan pada tangan pemuda itu, lalu ia membentak sambil melompat dan mendorong daun jendela. Antek kumpeni keparat? Bra! Tubuhnya meloncat ke dalam ruangan itu melalui jendela yang sudah terbuka, diikuti oleh Jatmika. Tentu saja semua orang dalam ruangan itu terkejut sekali dan 7 orang prajurit dan tukang pukul yang berada terdekat dengan Sulastri dan Jatmika segera bangkit berdiri.
Seorang serdadu Belanda mengambil bedilnya yang dia sandarkan di dekatnya. Akan tetapi sinar hijau dari pedang naga Wilis menyambar dan serdadu itu berteriak dan roboh mandi darah. Dua orang serdadu lainnya mencabut pistol mereka dan membidik ke arah Sulastri dan Jatmika. Akan tetapi secepat kilat dua orang pendekar itu telah menangkap dua orang tukang pukul. Dar-dar. Dua orang yang ditangkap Sulastri dan Jatmika yang dijadikan perisai menerima peluru-peluru itu dan mereka tersentak dan tewas seketika. Sulastri dan Jatmika melemparkan mayat-mayat itu ke arah dua orang serdadu tang menembak. Dua orang serdadu tertumbuk dan terjengkang dan sebelum mereka dapat bangkit kembali, pedang naga Wilis dan keris Kiai Cubruk sudah meluncur dan dua orang serdadu Belanda tewas seketika. Dua orang tukang pukul menjadi ketakutan melihat betapa dalam waktu cepatnya tiga orang serdadu Belanda yang bersenjata api telah terbunuh, demikian pula dua orang rekan mereka. Sementara itu, Maya Dewi dan Hendrik Dehaan juga sudah mengenal Sulastri, maka mereka terkejut tapi marah sekali melihat betapa dua orang muda itu telah menewaskan 5 orang anak buah mereka. Juga keluarga terkejut bukan main, para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, silahkan ikuti kisah alap-alap Laut Kidul bagian selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.